فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati. Alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita. Karena atas kudrah dan iradah Allah, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sampai saat ini kita masih memiliki kemauan serta kemampuan. Masih Allah berikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani, sehingga kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu untuk bersama belajar, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selamat dalam mengarungi hidup di dunia sampai selamat di akhirat untuk selamanya. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, banyak di antara kita yang ketika mau memasuki bulan Ramadan, hari-hari sekarang di antaranya yang menyengaja memohon maaf atau saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, apakah memang harus seperti demikian, bahwa sebelum kita masuk ke bulan Ramadan harus mohon maaf antara satu dengan yang lainnya? Karena bila sesuatu sudah dibiasakan, khawatir menjadi bagian rangkaian dalam ibadah untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah hadirin, sejauh kami telusuri, ada yang berpendapat bahwa mengapa harus meminta maaf terlebih dahulu sebelum memasuki bulan Ramadan. Alasannya karena ada hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kata para sahabat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada sholat Jumat di bulan Sya'ban, beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengapa sampai beliau mengucapkan amin. Alasannya karena doa malaikat yang berisi, ya Allah tolong abaikan saumnya umat Muhammad apabila sebelum memasuki Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut. Jadi abaikan saja saumnya. Pertama, bila tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada orang tuanya jika masih ada.
Yang kedua, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. Dan yang ketiga, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitarnya. Namun sejauh ini kami tidak menemukan redaksi hadis tersebut, jemaah. Begitu, Pak. Yang ada hadis ini, Pak. Nah, yang ada ini riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar faqala amin amin amin. Faqila lalu dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau mengucapkan amin tersebut? Faqala, maka beliau bersabda, qala li Jibril berkata kepadaku, rahimallahu anfu abdin, Allah melaknat seorang hamba dakhala Ramadanu, ketika masuk bulan Ramadan, falam yaghfir lahu, tetapi doa-doanya tidak diampuni. Itu Pak. Tapi Allah tidak mengampuninya. Jadi yang pertama, apa amin yang dimaksud? Ketika seseorang di antara kita masih Allah berikan kesempatan berharga, masih Allah berikan umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Itu amin yang pertama. Yang kedua, rohima anfu abdin, celakalah seseorang yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, sudah sepuh gitu Pak, membersamai, tetapi anak tersebut tidak bisa masuk surga. Itu amin yang kedua. Yang pertama kaitan dengan bulan Ramadan, Pak, diberikan kesempatan berharga tapi tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bertemu bulan Ramadan tapi dosa-dosa tidak diampuni. Nah, ini keadaan orang merugi yang pertama. Yang kedua, posisi kita sebagai anak bertemu dengan orang tua, terlebih sudah sepuh, sakit-sakitan, tapi si anaknya tidak bisa masuk surga. Artinya sama, dia pun menyia-nyiakan peluang kebaikan, kesempatan berharga yang Allah berikan. Lahan di surga tepat di depan mata untuk merawat orang tua dengan penuh rasa cinta, disia-siakan. Itu amin yang kedua. Dan yang ketiga, rohima anfu abdin, celaka pula seseorang yang tidak bersolawat ketika disebut namamu, kata Jibril. Nah, untuk poin ketiga, bukan dalam artian kita harus menggemarkan solawatan, itu Pak. Dan solawatan sesuai penempatannya. Di dalam at-tahiyat kita baca solawat. Solawat yang paling pendek apa Pak? Sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Maka makna yang ketiga bagaimana kita sebanyak-banyak membaca solawat adalah kita mengkaji hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengkaji, bukan hanya bersolawat kepada beliau, tapi kita pun mendapatkan ilmu berharga yang beliau sampaikan, mengetahui perbuatan beliau yang dicontohkan untuk kita, dan melanjutkan perjuangan beliau serta menumbuhkan rasa cinta kita sebagai umat
terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi justru yang ditemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin sampai 3 kali hadis yang ini. Begitu. Jadi tidak ada anjuran khusus atau menjadi suatu pembiasaan bahwa sebelum masuk bulan Ramadan untuk memohon maaf antara satu dengan yang lainnya. Namun di antara sifat orang bertakwa setiap saat, bukan dibatasi edisi tertentu, untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Di antaranya di surah Ali Imran ayat 134 saat Allah menerangkan hanya orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan magfirah dari Allah, mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Siapa saja orang-orang yang dimaksud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Wal kaziminal ghaiza, orang-orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang digarisbawahi ini sifat orang bertakwa itu wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini setiap saat. Kita jangan hanya memandang kesalahan ada pada diri orang lain, tapi lihat diri kita pun tidak lepas dari salah dan hilang, sehingga kita mudah memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita, lalu kita balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Tanpa dibatasi waktu, sifat ini setiap saat harus ada pada diri kita, sehingga hilanglah rasa dendam, terjalinlah ikatan persaudaraan yang erat karena dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang paling utama, bukan sekedar lisan memohon maaf atau saling memaafkan, tapi dari hati yang terdalam menancap kuat akhlak mulia, menjadi pribadi yang pemaaf. Itu Pak Haji. Termasuk edisi Idul Fitri, Pak. Edisi Idul Fitri yang ada itu saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Bagaimana mohon maaf lahir dan batin, yaitu mah setiap saat, Pak. Mendoakan pun setiap saat. Begitu. Mungkin hanya memang momennya edisi Idul Fitri, Pak, baru bisa berkumpul keluarga besar yang jauh di luar kota, beda provinsi, beda pulau, ngariung tah edisi Idul Fitri mah, karena jarang bertemu, ada sesuatu yang belum terselesaikan, baru di situ mohon maaf antara satu dengan yang lain, maka dipersilahkan. Tapi jangan dikhususkan untuk satu momen tertentu saja, namun setiap saat harus menancap kuat pada diri kita akhlak mulia, menjadi pribadi yang pemaaf. Itu mainan tadi. Mohon. Ya, pertama alasan bagi mereka yang mengkhususkan. Ya, tadi tidak ditemukan gitu, Pak. Adapun yang ditemukan menempe aminnya betul 3 kali, tapi alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin ternyata 3 poin yang tadi itu, Pak. Dan salah satunya terkait bulan Ramadan yang tadi, jangan sampai kita masih Allah berikan umur sehingga bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini, tapi ternyata Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Tanya itu teh rogima anforojulin, gambaran atau ungkapan dalam bahasa Arab menunjukkan betapa celakanya kita dan meruginya di kemudian hari. Itu, Pak. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita umur
dibarengi dengan keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun ini. Karena kita sadar diri Ramadan sebelumnya masih banyak kekurangan, semoga di tahun ini lebih baik lagi. Itu kaitan Pak Haji, dan ini perlu pula disampaikan karena memang umumnya di kita demikian, gitu ya. Sekarang kita akan masuk ayat 31 dalam kajian tafsir surah An-Naba, memasuki tentang balasan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang bertakwa, dan semoga kita diantaranya yang akan mendapatkan balasan sebagaimana yang Allah terangkan di ayat-ayat yang akan kita bahas. Hadirin, di antara rukun iman adalah iman terhadap hari akhirat. Maka di dalamnya tercakup iman terhadap surga dan neraka. Kita harus meyakini sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa surga dan neraka benar adanya akhir dari perjalanan panjang hidup manusia. Maka keimanan tersebut harus membuahkan semangat untuk taat. Kalau kita iman adanya surga yang merupakan balasan dari Allah Ta'ala, sok yang semangat kita dalam menghamba kepada Allah Ta'ala. Karena sungguh jamaah, tidak ada yang sia-sia dari kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun. Sekalipun oleh manusia dipandang sebelah mata, tidak diterima, tidak dihargai, kita mengimani Allah sebaik-baik yang memberikan penghargaan dan balasan kepada kita. Demikian pula jamaah, kita beriman adanya neraka harus menjadi pengendali untuk kita meninggalkan perbuatan dosa. Sekalipun ada keinginan, ada peluang, ada ajakan, kita harus yakin nukitu mah pinarakaeun akan membahayakan kita. Walau di dunia nampak baik-baik saja, tapi di akhirat kecelakaan itu nyata. Nah maka disinilah jamaah poin pentingnya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau seseorang tidak semangat untuk taat karena tidak tergoda oleh surga, artinya dia hanya mengejar kesenangan dunia saja Pak, tekabi tak ke surga. Kata Umar, maka semoga kerasnya siksaan neraka membuatnya takut hingga sadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila surga tidak diinginkan, tepi kami tahu gitu Pak surga, lalu neraka tidak ditakuti, ya mau apa lagi tak hidup di dunia? Mau apa lagi pengakuan sebagai orang Islam kalau kedua hal itu tidak membuatnya membuahkan semangat dalam taat dan merasa takut dalam melakukan maksiat. Nah ini, dan bagi Nabi SAW surga neraka bukan cerita. Allah Ta'ala pernah memperlihatkan kepada beliau bagaimana keindahan surga, bagaimana kengerian neraka, dan kita pun iman kepada Nabi SAW. Bagi kita sekarang surga neraka sekedar cerita yang harus kita imani, tapi nanti semua itu nyata dan kehidupan dunia tinggal cerita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Coba diawali dengan haful taukid,
penegasan yang Allah sampaikan mengenai kebenaran, kesungguhan akan apa yang terjadi di hari kemudian, bahwa orang-orang yang bertakwa mafaza, mendapatkan kemenangan. Inilah kemenangan yang sebenarnya, menunjukkan saat kita hidup di dunia penuh perjuangan, ada pertarungan antara dorongan hawa nafsu yang dibisikkan oleh setan dan dorongan kebaikan yang dilandasi oleh ilmu dan keimanan. Gitu kan? Jadi disebutkan kita mendapatkan kemenangan, artinya apa? Ada pertarungan, ada perjuangan, ada perlombaan. Dan inilah keadaan kita di dunia, Pak. Kalau orang berlomba, Pak, kira-kira melelahkan tidak, Pak? Wah, tanya. Bertarung kita Pak, melelahkan ke? Wah, Bapak upami jami panut kebiasa, tidak biasa bangun subuh, tidak biasa menghadiri majelis ilmu. Wah, Pak, tidak akan mungkin bisa duduk seperti Bapak di sini. Wah, Pak, tidak akan bisa. Gitu ya. Jangankan 1 jam, Pak, Jumatan, Pak, sok maksimal paling 15 menit Jumatan. Apa ya? Kalau tidak buka HP, ibarat ya? Muntah di luar, Pak, rokok hewan. Terus komat, lalu ke dalam. Itu gambaran. Ya nggak betah tuh duduk mendengarkan suatu pengajaran, nasihat, begitu. Ini rezeki, Pak, yang Bapak bisa nyaman duduk di sini. Baru kemarin guru kami Ustaz Dua menyampaikan materi, ayeuna Bapak kali deui. Ya, cek nutara mah nanaona gitu. Mending tibra wayahna gitu, Pak. Waktunya masih tibra, cek nutara. Kan bagi kita wah gitu, Pak. Ya, sesuatu yang berharga jamaah, bebekalan kanggo urang. Ya, bekal yang sangat berharga untuk kita kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi ungkapan orang bertakwa mendapatkan kemenangan menunjukkan hidup di dunia tempatnya kita berjuang, tempatnya kita berlomba dalam melakukan kebaikan dan adanya pertarungan untuk menghadapi godaan setan yang Allah sebutkan itu apa, Pak? Aduwwun mubin, musuh yang nyata, bukan nyata secara panca indera, dagaib setan, tapi nyata secara akibat buruknya, gitu, Pak. Jadi akibat buruknya ternyata pisah. Orang yang terkena godaan setan misalnya, wah, sulit terjaga. Jadi kata-kata dusta dan bohong itu udah dianggap biasa. Mengingkari janji, mengkhianati kepercayaan, mengambil hak orang lain, wah itu kan dianggap sudah biasa. Itu nyata dampak buruknya. Gitu, Pak. Bagaimana dia menyakiti orang lain, anak terhadap orang tua yang durhaka anaknya gitu. Ya, janji yang diingkari, menipu, tak. Jadi nyata apa keburukannya, dampak buruknya. Nah, kita, orang yang beriman saat posisi terzolimi kembali, Pak, kita mengimani adanya hari akhir. Kita di dunia tidak bisa membalas terzolimi, berbuat apapun sulit, Pak. Malakah kita nanti yang tertuduh salah? Tenang, ada orang iman kayak negeri akhirat. Biarkan di dunia seperti ini, tapi kita mengimani ada pengadilan ilahi, kan gitu, Pak. Nih yang membuat orang beriman terus menjalani hidup baik-baik saja karena meyakini dunia memang seperti ini. Ya, banyak kekecewaan yang kita dapatkan. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan, tapi negeri akhirat itu yang kita tuju, kehidupan kita yang sebenarnya. Ingat,
dalam kitab Fathul Qadir diterangkan hada syuru'un fi bayani halil mukminin. Ini adalah permulaan dalam menjelaskan keadaan orang-orang mukmin. Wa ma a'addallahu lahum minal khairi ba'da bayani halil kafirin. Dan apa yang Allah janjikan bagi mereka berupa kebaikan setelah menjelaskan keadaan orang-orang kafir. Wa ma a'addallahu lahum minasyarri, dan apa yang Allah janjikan bagi mereka berupa keburukan. Jadi ayat-ayat sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan dari Allah Ta'ala mengenai keadaan orang kafir dan yang Allah janjikan bagi mereka berupa kebaikan. Nah, mulai ayat 31 temanya penjelasan tentang keadaan kita nih orang mukmin dan yang Allah janjikan bagi kita, yaitu berupa balasan kenikmatan hidup di surga. Gitu. Dan janji Allah itu tidak akan mungkin diingkari. Ya, janji Allah itu pasti terjadinya. Dan ini Pak yang harus lebih kita prioritaskan, lebih kita perhatikan. Beda dengan yang dijanjikan manusia, belum pasti terjadinya. Ancaman pun demikian Pak. Ancaman yang diberikan manusia belum nyata Pak keburukannya. Tapi saat Allah menjanjikan balasan kebaikan atau Allah mengancam bila kita melakukan keburukan, pasti benarnya gitu Pak. Namun kebanyakan manusia bila tanpa iman yang kuat lebih memperhatikan janji manusia gitu Pak. Wah, cina janjina saya kieu pokoknya geningan banyak dibohongan gitu ya. Jadi kalau sering berbohong bukan salah yang berjanji, tapi salah kenapa masih percaya saja. Kan yang sudah-sudah juga bohong gitu ya. Angger we geuning dipercaya ayeuna tuh ya. Jadi salah kita kenapa percaya ya. Inna limanit taqo maharimallahi. Selanjutnya dalam tafsir Al-Maraghi diterangkan sesungguhnya bagi orang yang menjauhi segala yang dilarang Allah dan takut hukumannya akan mendapatkan kesuksesan dengan kemuliaan dan pahala yang sangat besar di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi dasarnya kita harus menjadikan Allah yang paling ditakuti sehingga kita kuat meninggalkan segala bentuk maksiat. Dan sungguh jamaah, senikmat-nikmat orang melakukan maksiat apapun bentuknya Pak, ujungnya pasti penyesalan. Begitu. Dan tidak ada perbuatan dosa pasti diawali dengan sesuatu yang dusta Pak, kebohongan. Contoh Pak, orang yang berselingkuh pasti bohong Pak. Wah, pasti bohong Pak. Dan yang pertama istrinya yang dibohongi, lalu anak-anaknya, kehidupannya penuh dengan kebohongan. Hanya untuk apa? Mengejar syahwat semata. Ada wanita simpanan di balik semua kebohongannya. Gitu Pak. Koruptor Pak, kira-kira bohong kan? Wah. Dan satu kali berbohong akan ditutupi dengan ratusan kebohongan yang lain. Begitu Pak. Makanya segala sesuatu diawali dengan lisan Pak. Dari lisan ya Pak. Ya. Dan sungguh orang yang hidupnya banyak kebohongan sungguh Pak, pasti menderita Pak. Menderita. Walau nampak baik-baik saja, hakikatnya dia menderita. Penuh rasa takut. Takut apa Pak? Ya sih, takut kebohongan ini ketahuan. Gitu. Nah, maka yang kita takuti mah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab pelaku maksiat senikmat apapun ujungnya penyesalan, Pak. Masih mending menyesal di dunia lalu ditindaklanjuti dengan tobat dan perbaikan. Bagaimana kalau menyesalnya ketika malakul maut sudah datang menjemput? Kan di surat Al-Munafiqun Allah menerangkan, ya Robbi laula akhartani, kan gitu Pak. Andaikan engkau akhirkan, berikan waktu sebentar saja. Nah ini gambaran penyesalan. Siapa yang menyesali demikian? Orang munafik, karena yang di surat Al-Munafiqun. Gitu. Dan sebaliknya jamaah, seberat-berat beban hidup yang dilalui tapi dihadapi dengan sabar, tidak melanggar aturan Allah. Jadi Pak, orang miskin tidak mencuri sudah sedekah bagi dirinya. Gitu. Ya orang miskin Pak, banyak kebutuhan, ya sedangkan kekurangan di mana-mana. Dia tidak mencuri, tidak berbohong, senantiasa jujur Pak. Itu sudah sedekah baginya. Tapi sakitu kaya, ya anggaran besar, fasilitas dilengkapi, anggaran mengeningan ngarampok Pak. Tuh itu Pak. Ini jadi Imam Al-Marawi menerangkan bahwa sungguh orang yang takut akan hukuman Allah akan mendapatkan kesuksesan, fauzan, akan mendapatkan kemuliaan, kesuksesan dan pahala yang sangat besar. Dan tentu untuk mendapatkan pahala yang besar lalu surga yang penuh kenikmatan ini perlu perjuangan. Dan sekaranglah tempatnya kita berjuang, berusaha sekuat iman. Nah, selanjutnya Allah merinci Pak seperti apa bentuk kemenangannya. Ayat selanjutnya hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Nah ini Pak, kebun ini gambaran kenikmatan yang dari sekarang pun di dunia kita menyukainya. So Pak, pepohonan, pemandangan yang indah, udara yang sejuk Pak. Sok siapa yang tidak suka berada di tempat seperti itu? Aliyah itu basatina nadirotan fiha min jami'il asjari wal azhari, kebun-kebun yang indah menyenangkan padanya berupa kumpulan pohon, wal azhar dan bunga-bunga, wa fiha qurumul a'nabit thayyibah, dan padanya terdapat pohon-pohon anggur al-mutanawwi'ah yang baik lagi bermacam-macam dari setiap yang disukai oleh orang-orang. Gitu ya. Disebutkan anggur bukan hanya sekedar anggur Pak. Ya, gitu. Jadi disebutkan salah satunya saja dari banyaknya kebun-kebun yang ada di surga. Jadi sekali lagi ini gambaran kemenangan yang kita dapatkan yang dari sekarang pun setiap manusia menyukai keadaan seperti ini saat ada di kebun-kebun, pepohonan, buah-buahan yang demikian indah adanya. Wa kawa'iba atsroba. Nah, tadi keadaannya Pak, kebun, buah-buahan. Sekarang siapa yang menemaninya? Itu dan akan menambah kenikmatan dengan siapa teman duduk kita, sok Pak. Walaupun orang ada di kebun yang indah, udara yang sejuk, tapi jomblo mah Pak, aduh, banyak ngadon ngalamun ya teh. Atau teman duduknya Pak, pika sebelen Pak. Apa tidak akan betah berlama-lama jemaah? Tidak akan betah. Nah ayat berikutnya siapa pendampingnya? Tuh Pak, ini kesempurnaannya, yaitu dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Aduh Pak, remaja ya, Bapak sudah melalui masa-masa itu Pak. Nanti kembali lagi Pak, ya usia kita kembali kepada usia yang dulu kita banggakan Pak. Apa masa muda, remaja?
Emang mulai aki-aki Pak, mulai bapak di surga. Bapak kembali lagi ke masa muda. Ya, mulai ini deh Pak. Kembali lagi muda. Ya. Asroba ialah al-akronu fisini, yang sama dalam usia gitu Pak, yang sebaya, semuanya sama usianya sebaya. Nah, di dalam ayat lain Allah menerangkan di surah Shad ayat 52, wa indahum qasiratut tarfi atrob, dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya gitu Pak. Jika diurang itu wanita penggoda, bukan. Jadi pandangannya tidak liar. Dan sebaya umurnya, lupa sudah berada di kebun, banyak pemandangan indah, buah-buah tinggal meti. Lalu di samping kita, iya Pak, bidadari. Kumaha Pak kira-kira? Banyak. Selanjutnya kita lihat di surah Al-Waqiah ayat 32 sampai 38. Wa fakihatil katsirah, dan buah-buahan yang banyak, la maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Tepat kan di kita banyak Bapak gaduh tangkal buah, ada aya usumna peinten, gaduh tangkal rambutan aya usumna, banyak. Di itu mata yang usum nampak terus tidak berhenti buahnya. Kudu nyiram teh cenah kudu mupuk tuh enggak Pak. Jadi nyiram sareng mupuk mah di dieu tempatna. Gitu ya. Dan tidak terlarang mengambilnya kan di urang apanya. Kalangkung ka kebon batu, ini kabita eta buahna kan teu bisa langsung metik kitu banyak. Ngaju atuh ngaju sami. Eta kenging atuh. Nu bager makan biasa nyuhunkeun banyak, tapi kan teu sadayana kitu. Waya mengadon diusir urang teh. Supaya jadi buahnya tidak berhenti terus Pak berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Semuanya untuk kita jemaah. Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk tuh Pak. Ya, bukan hanya keadaan kasur yang tebal empuknya Pak. Ya, tapi kondisi badan yang Pak, sehat dan pokoknya Pak. Kan di orang mah aya kasur empuk tapi nyeri awak Pak, kumaha Pak? Pak. Aya kasur empuk bisa nganggola dengan panas tiris Pak. Itu percuma apanya. Itu. Ini kasur empuk cenah tiasa tibrak gitu Pak. Dan tidak ada yang tidur di surga mah. Itu karena kata Nabi tidur mah saudaranya kematian. Kita bisa tidur karena rasa lelah Pak. Rasa lelah. Di surga mah semua kenikmatan yang tidak melelahkan. Kebayang Pak? Kan di urang mah tuh bade jalan-jalan teh ngadon cara rape Pak beresna teh. Nya artos Pak, cara rape ka dituna teu sakola mah urang kali teh izin. Tuh banyak. Di sana mah kenikmatan yang tidak melelahkan. Nah, tuh aya kasur tebal lagi empuk nya untuk kita nikmati pula. Tapi kita tidak tidur dan tidak melelahkan. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan mereka, maksudnya bidadari-bidadari itu dengan langsung Pak. Artinya langsung Allah cipta untuk menjadi balasan bagi penghuni surga. Dan ini penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa almar'atus sholihah, perempuan sholihah, nanti istri-istri bapak tuh yang sholihah, kayak putri-putri bapak yang sholihah, nanti bisa mengalahkan bidadari surga. Karena
Almar'atus sholihah bisa menjadi penghuni surga, walaupun perjuangannya tidak mudah jamaah. Tapi bidadari surga mah Allah langsung cipta untuk di sana. Jadi bukan perempuan yang sekarang ada di dunia kan. Kadang kan orang ningali artis gelis ya, ningali gitu kayaknya harera ya jadi bidadari surga itu di ditu kira aku pak ya langsung bidadari surga ya itu ya. Dan almar'atus sholihah bisa mengalahkan bidadari surga karena keutamaannya, hasil perjuangan hidup di dunia yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada bapak sebagai suaminya, menjaga diri, menutup aurat, ini perjuangannya ya. Justru yang sekarang pun tanpa yang membuka aurat, yang mengumbar syahwat, yang menggoda upami tobat pak meninggal dalam keadaan demikian jadi suruh neraka pak ya. Kapungkur mah pak gambaran buku-buku nih aja kan gambarna depannya wah teh anu disiksa neraka nu karari itu gambaran teh sieun pak urang teh kanya ya buku-buku nu kitu naon dulu teh nah ini ada memang demikian jadi suruh neraka kan waktu duhan nasu wal hijaroh kan gitu ayatnya pak bahan bakarnya manusia dan bebatuan neraka teh bahan bakarnya diantaranya ya orang-orang yang demikian bila tidak bertobat gitu pak. Jadi kalau kita memandang dengan kacamata akhirat pak, yang punten yang sekarang perempuan tertutup aurat anu ngagodakan kacamata dunia manu kitu teh gerseukeun tah dikabitai. Jadi wanita-wanita simpanan teh apa kanggo nu gaduh hartos gitu. Ya, tapi kalau kita memandangnya dengan kacamata akhirat geuleuh tah geuleuh kitunya cik atuh kuduna nutup aurat ya, menjaga ucapan ya gitu. Kalau memandangnya dengan kacamata akhirat pasti pak kita menundukkan pandangan, memalingkan wajah. Nah, karena tujuan kita mah jauh lebih mulia tuh pak bidadari surga gitu. Tapi kan umumnya yang memandang pakai kacamata dunia panu kitu teh dipelong atuh pak ya punten isi HP teh galeri teh nu karari itu kacamata dunia kan gitu pak. Kan kita mah memandangna akhirat pak cek batur teh geulis nya halus gitu bodina seksi eta teh suruh neraka upami teu tobat. Kalau kita memandangnya pakai kacamata akhirat eta teh pak pak teu gampil zaman teu gampil. Faja'alnahunna aika abkara dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan itu pak. Jadi orisinil teras pak perawan gitu. Uruban atroba penuh cinta lagi sebaya umurnya itu pak. Jeung penuh cinta bidadari eta ge bogoh ka bapak penuh cinta. Kan urang mah nya pakeukeukeuh kayaknya. Ye bogoh ka itu keukeuh teu bogoh ka urang gitu. Di sana mah bidadari penuh cinta kepada kita. Li ashabil yamin kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, untuk mereka hamba Allah yang bertakwa. Itu pak. Jadi yang pertama tempatnya kebun buah-buahannya, yang kedua yang mendampingi kitanya di sana siapa. Halaman berikutnya satu lagi pak keterangan ayat yang tadi dari tafsir Al-Marwazi. Wa tamattu bin nisa'i ala hadhihi syakilah dan bersenang-senang dengan perempuan-perempuan itu atas gambaran seperti ini termasuk di antara yang digambarkan oleh seseorang di dunia atas satu sisi dari kelezatan gitu pak. Dan gambarkan salah satu gambaran kelezatan dunia begitu wanita. Malah itu jadi ujian yang urutan pertama pak. Yang di surat Ali Imran pak.
Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, peringkat pertama. Makanya termasuk bagian kenikmatan di dalam surga, karena sejak di dunia pun kita menyukainya. Walaupun keadaan kita tidak mengetahui hakikatnya di akhirat. Ini baru gambaran, Pak. Jadi hakikatnya lebih dari apa yang Allah terangkan di ayat ini. Wa alaina an nu'mina bihi, dan kewajiban kita adalah beriman kepadanya, iman kepada negeri akhirat, iman keadaan surga seperti yang Allah terangkan di ayat ini. Ya. Wa ka'san dihaqa. Nah, sekarang subuhannya, Pak. Tadi tempatnya, pemandangannya yang mendampingi kitanya. Sekarang apa yang disuguhkannya? Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Bapak terkedan naheur cai heula sapertos paet. Di dieu tah ibu naheur cai paet tah henteu. Ya, kema langsung. Al-ka'su ialah inaun min balurin lisyarab, bejana dari kristal untuk minuman. Jadi tempatnya saja, Pak, di sana makan dari emas, Pak. Wadah-wadahnya. Dihaqo ialah yang penuh, berisi penuh. Yang dimaksud adalah apa? Khomron mali'atal awiyah, khamar yang tidak memabukkan, yang memenuhi bejana-bejana itu. Yang sekarang Allah haramkan khamar, ya, tapi di surga jadi minuman kita dan tidak memabukkan, jamaah. Atau abis mah di itu badai tetap sirop atau Pak sirop sirop naon atuh Pak, sok di itu langkung, ya, lebih nikmat dibandingkan semua minuman yang ada di dunia. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Di surah Al-Waqiah ayat 19, mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mampu. Nah, itu khamar di surga. Air di dunia makan kita jangan sampai meminumnya, Pak. Ya, semua yang terkait dengan khamar kebagian dosanya. Kan gitu kalau di dunia. Satu lagi jamaah ayat 35. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Bagaimana kondisi keadaan, ya, yang kita dengar di surga, tuh, di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Nah, ini, Pak, yang menambah kenyamanan. Gak ada tuh perkataan sia-sia penuh dusta. Dan ini pun di dunia harus kita lakukan, Pak. Yaitu mereka tidak akan mendengar di dalam surga omong kosong yang tidak ada manfaatnya, dan juga tidak akan mendengar kebohongan dari perkataan, karena surga adalah tempat keselamatan dan setiap orang yang ada di dalamnya akan selamat, terbebas dari kebatilan dan kekurangan. Maka dia adalah kehidupan yang terpelihara dari perkataan yang sia-sia dan dari dusta yang akan disertai oleh perdebatan, pertengkaran. Itu, Pak. Karena perkataan sia-sia tidak ada manfaatnya, perkataan dusta menimbulkan perdebatan dan pertengkaran. Tadi surga mah tidak ada. Nah, maka di antara surga dunia, kenikmatan hidup di dunia saat ya terjaga ucapan, dan kita harus mewujudkan itu. Di surat Al-Mu'minun, Pak, ya. Ya, apa sifat orang mukmin yang akan falah, yang akan beruntung? Kan pertama, Bapak, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Anu kedua, alladzina hum 'anil lagwi muridun. Ini yang meninggalkan ucapan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya ditinggalkan. Tak kalau di dunia saja demikian, di akhirat pun akan mendapatkan keadaan demikian. Perkataan yang sia-sia dan dusta termasuk perkara yang akan menyebabkan merasa sakit.
sakit di orang-orang yang tulus ikhlas. Terakhir di surah At-Tur ayat 23 Allah berfirman, yatanaza'una fiha ka'sal la laghum fiha wala ta'sim. Di dalam surga mereka edarkan di antara mereka piala atau gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Alhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah sampai ayat sabaran Pak 35. Insyaallah nanti kita lanjutkan tinggal 5 ayat lagi yang tersisa. Semoga menjadi tambahan nutrisi untuk keimanan kita, membuahkan semangat untuk taat karena kita meyakini sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti Allah akan memberikan balasan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cekap jamaah saya pada nabihan. Cekap Pak Haji. Gapanya insyaallah minggu depan kita bertemu lagi. Semoga masih Allah berikan kesempatan jamaah semuanya sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.